Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini kita akan belajar tentang mengenal ahli waris. Jadi ketika ada yang meninggal dunia di keluarga kita, maka ahli warisnya siapa saja? Nah, kita harus pelajari terlebih dahulu siapa saja sih ahli waris kita itu ya, apabila ada yang meninggal dunia di keluarga kita. Nah, yang paling penting adalah Anda tentukan dulu siapa yang meninggal dunia ya. Ya, bayangkan yang meninggal dunia itu Anda gitu aja ya. Jangan membayangkan orang tuanya atau adiknya atau siapa, jangan. Bayangkan mayitnya itu atau yang meninggal dunia itu adalah Anda. Maka kita akan gunakan bagan struktur keluarga ya. Pertama kita mulai dari mayitnya. Yang meninggal dunia tadi anggaplah Anda ya. Jika Anda itu adalah perempuan, maka bisa jadi Anda sudah menikah, maka ahli warisnya adalah suami, yaitu zauj ya. Zaujun atau suami, kita terjemahkan nggak apa-apa. Nah, tapi sebaliknya, apabila Anda ini yang meninggal dunia laki-laki ya, dan mungkin sudah menikah, maka pasangan hidupnya itu ahli warisnya, yaitu istri ya. Istri, bahasa Arabnya adalah zaujatun ya. Nah, sampai sini sudah paham ya, bahwa ketika ada yang meninggal dunia, langsung bayangkan atau tentukan siapa pasangan hidupnya ya. Siapa pasangan hidupnya? Bisa jadi yang meninggal dunia itu punya suami, ya berarti ini yang meninggal perempuan ya. Atau bisa jadi yang meninggal itu laki-laki, maka dia punya istri begitu. Nah, selanjutnya setelah itu kita lanjutkan ke bawah ya, ke arah bawah. Kalau saya buatkan seperti ini, tahu maksudnya ya, yaitu keturunan. Keturunannya si almarhum. Dalam hal ini baik anak laki-laki maupun anak perempuan itu adalah ahli waris. Ya, kita taruh sebelah kanan anak laki-laki, yaitu bahasa Arabnya adalah ibnun, ya, ibnun, anak LK, anak laki-laki. Kemudian anak perempuan yaitu bintun ya, anak perempuan ya, anak perempuan ya. Nah, apakah masih lanjut ahli waris dari jalur keturunan? Jawabannya iya, tapi yang berasal dari jalur anak laki-laki saja. Adapun dari jalur anak perempuan itu tidak termasuk ahli waris ya. Hati-hati di sini. Maka di sini kita lanjutkan lagi ke bawah begini. Anak laki-laki maupun anak perempuannya si ibnun ya, berarti ibnu ibnin. Ibnu ibnin. Nah, ibnu ibnin. Anak laki-lakinya anak laki-laki. Berarti ya dengan mayit itu cucu gitu aja. Cucu LK ya. Begitu juga bintu ibnin. Bintu ibnin. Anak perempuannya anak laki-laki. Berarti dengan si mayit itu cucu gitu ya. Cucu PR perempuan. Nah, jadi saya ulangi, ahli waris yang masih lanjut adalah yang dari anak laki-laki ya, dari jalur anak laki-laki saja. Adapun yang dari anak perempuan, kalau ini ada ke bawah lagi, itu tidak termasuk ahli waris ya. Dan ini masih bisa lanjut terus sampai ke bawah ini ya. Kalau kita lanjut, yang penting dari jalur laki-laki. Tapi umumnya cukuplah sampai cucu ya, jarang sampai bawah itu ya. Nah, sekarang kita pindah ke arah atas ya. Kalau tadi keturunan, ke atas adalah orang tua ya. Maka di sini kita sebutkan ya seperti ini. Orang tua itu ada ayah dan ibu. Ayah bahasa Arabnya adalah abun ya.
abun, yaitu ayah. Kemudian ibu, bahasa Arabnya adalah ummun, ya, ibu. Ya. Jadi ayahnya si almarhum yang meninggal dunia itu termasuk ahli waris. Begitu juga ibunya si almarhum juga termasuk ahli waris. Apakah ini masih lanjut? Jawabannya iya. Namun ada sedikit perbedaan. Jika dari jalur ayah itu ada jaddun dan juga ada jaddatun. Jaddatun. Apa jaddun? Kakek, ya, kakeknya si mayit, ya. Ini berarti nenek, ya, nenek, ya. Jadi kalau dari jalur ayah bisa jaddun, bisa jaddatun. Namun kalau berasal dari ya, mayit ini tadi kan punya ibu. Kalau ibunya ini punya orang tua, itu yang menjadi ahli waris hanya jaddah saja, ya, hanya jaddatun saja, yaitu nenek. Sementara di sini kalau ada kakek jadun yang berasal dari tidak termasuk ahli waris. Hati-hati ya. Jadi kita ulangi, al-jad minal ab, kemudian al-jaddah minal ab, ya, kakek nenek yang berasal dari ayah itu termasuk ahli waris. Adapun yang berasal dari ibu hanya al-jaddah minal saja. Nah, adapun al-jad minal ya, kakek dari ibu itu tidak termasuk ahli waris, ya. Apakah ini masih lanjut? Iya, ini masih lanjut terus nih, terus jad sampai laki-laki, ya. Begitu juga ini neneknya itu lanjut, ya. Tapi cukuplah sampai sini saja, sudah lumayan, ya. Nah, sampai di sini jamaah kita stop dulu. Anda ulang-ulang terus ini yang saya sampaikan, ya. Pokoknya kalau ada yang meninggal dunia, langsung saja bayangkan punya pasangan hidup apa enggak, ya, entah zaud atau zaujah. Kemudian Anda bayangkan punya keturunan enggak, anak laki-laki, anak perempuan, dan seterusnya. Punya orang tua enggak, ayah, ibu, dan seterusnya. Ini coba ditulis di kertas atau di papan tulis Anda masing-masing. Buatkan seperti urutan yang saya jelaskan tadi. Kalau bisa menyebutkan seperti ini, berarti Anda sudah menguasai ahli waris pasangan hidup, ahli waris keturunan, dan ahli waris orang tua. Nah, biasanya kalau keturunan itu nanti disebut dengan furu', ya. Disebutnya dengan furu', ya. Furu'un, ya. Furu'un itu keturunan. Keturunan mencakup ibnun, bintun, ibnu ibnin, dan bintu ibnin. Ini disebutnya furu'. Tapi kalau ke atas orang tua, ini nanti biasa disebut dengan usul. Apa? Usulun, ya, usul itu ya orang tua. Makanya kalau tahlilan itu, ya, kirim Fatihah untuk siapa, ya, Mbah Sutriman misalnya, disebutkan wa usulihim wa furu'ihim, gitu. Itu maksudnya apa? Maksudnya ya orang tuanya juga dan keturunannya juga dikirimi Fatihah, begitu. Usul dan furu', gitu. Nah, sampai sini insya Allah bisa dipahami, ya, dan mudah-mudahan Anda bisa menghafalnya ini, ya. Sangat gampang insya Allah, ya. Nah, selanjutnya masih ada ahli waris yang lain, yaitu ahli waris pinggiran, ya. Kita nyebutnya kalau dalam ilmu fikih biasa disebut dengan hawashi, ya, hawashi. Yaitu siapa mereka? Saudaranya mayit. Anda tadi yang meninggal dunia itu kalau punya saudara, baik laki-laki maupun perempuan, ya, saudara laki-laki atau saudari perempuan itu termasuk ahli waris. Tapi jangan lupa, saudara atau saudari itu ada 3 jenis. Kita taruh sini, ya. Di sini 1, ya. Terus di sini 2. Ya, 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 1, 2, 3 taruh sebelah sini, ya, kita letakkan di sebelah kiri. Nah, oke, nah, saya ulangi, almarhum ini yang meninggal dunia, Anda tadi, ya, yang meninggal dunia, kalau punya saudara itu termasuk ahli waris. Namun ada 3 jenis saudara. Yang pertama, ya, kita tulis di sini. Yang laki-laki dan perempuan, ya, kita tulis dulu. Akhun syakik, ya, kita singkat. Shin itu syakik, ya, kita singkat saja, terlalu panjang. Akhun syakik berarti saudara laki-laki kandung, berarti seayah seibu ini. Begitu juga yang perempuan, ukhtun syakikoh, ya, kalau perempuan syakikoh, kita singkat saja,
Ya, syakikoh ini. Shin itu syakikoh ya gitu. Saudari perempuan kandung. Nah, ini yang pertama. Yang kedua nanti ada saudara akhun li'ab. Akhun li'ab ya. Akhun li'abin. Saudara seayah. Begitu juga yang perempuan ukhtun ya, ukhtun li'ab. Ya, li'ab. Saudari perempuan seayah. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu di sini kita taruh di sini, yaitu akhun, ya, akhun lium. Begitu juga yang perempuan ukhtun lium. Nah, oke. Nah, saya jelaskan. Yang pertama ini saudara kandung atau seayah seibu. Berarti akhun syakik, utun syakiko ini dengan si mayit bapaknya sama, ya bapaknya sama, ibunya juga sama, begitu. Itu namanya saudara kandung kita nyebutnya ya, saudara kandung gitu aja, kandung gitu aja, kandung atau seayah seibu. Ya. Kalau yang sampingnya ini saudara seayah dan saudari seayah itu berarti dengan si mayit, ya dengan si mayit. Bapaknya ini kan seayah. Hanya saja mayit ini bapaknya ini dengan ibu yang ini, sementara yang ini bapaknya ini dengan ibu yang lain. Berarti mungkin bapaknya poligami nih, mungkin ya. Ya, poligami atau dulu pernah menikah, kemudian cerai, nikah lagi punya anak gitu. Nah, ini kan saudara ya, saudara seayah karena ayahnya sama, beda ibu begitu. Makanya disebutnya akhun li'ab atau ukhtun li'ab, saudara laki-laki seayah atau saudari perempuan seayah begitu. Paham ya, insyaallah ya. Nah, selanjutnya yang sebelah kiri itu kebalikan dari yang ini, yang seayah. Kalau ini seibu, akhun lium saudara seibu, kemudian ukhtun lium saudari seibu. Berarti beliau ini dengan si mayit, ibunya ini sama seibu. Hanya saja mayit ini ibunya ini dengan ayah yang ini, tapi kalau yang ini ibunya ini dengan ayah yang dulu mungkin ibunya dulu pernah menikah, cerai, punya anak, cerai, nikah lagi dengan laki-laki lain gitu. Nah, ini kan saudara ini, hanya saja saudara seibu, ibunya sama beda bapak gitu. Paham ya insyaallah? Oke. Nah, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Saudara ada 3 intinya ya. Nah, selanjutnya saudara ini kalau punya keturunan, punya anak, itu termasuk ahli waris. Tapi catatan, yang termasuk ahli waris hanya yang laki-laki saja, bahkan dari jalur ini saja. Dari akhun syakik sama akhun li'ab saja. Dari sini tidak ada, dari sini juga tidak ada, bahkan dari sini baik ini laki-laki maupun perempuan tidak ada, tidak termasuk ahli waris. Yang termasuk ahli waris hanya keturunannya si akhun syakik, yaitu saudara laki-laki sekandung tadi ya, sama akhun li'ab, saudara laki-laki seayah. Dan hanya laki-laki, berarti kita sebut di sini ibnu akhin syakik, ya, ibnu akhin syakik. Kalau di sini ibnu akhin li'ab, ya, ibnu akhin li'ab. Anak laki-lakinya saudara seayah, anak laki-lakinya saudara sekandung, gitu. Ya, ini kalau ada anak laki-laki lagi, lanjut terus itu ya. Tapi cukuplah sampai sini. Nah, yang ini biasanya kalau dengan mayit itu kita nyebutnya adalah apa ya? Keponakan ya, keponakan laki-laki ya. Keponakan laki-laki yang berasal dari jalur saudara laki-laki ini. Ini juga sama, keponakan LK laki-laki dari jalur saudara laki-laki. Nah, apakah ahli waris masih lanjut lagi? Ya, kita lihat pindah ke atas. Abun ini kan punya saudara ya, punya saudara. Berarti siapanya mayit di sini? Nah, siapanya mayit? Pamannya ya. Apakah bibi termasuk ahli waris? Tidak ya. Bahkan paman yang termasuk ahli waris itu hanya yang dari jalur ayah saja. Kalau ibu ini di sini punya adik, punya kakak, kan juga paman bibinya mayit juga ya. Ini tidak termasuk ahli waris nih, paman di sini ya. Ibu, bibinya juga tidak termasuk. Jadi hanya yang berasal dari ayah saja. Nah, paman itu ada amun syakik. Syakik, nah kalau ini nggak usah disingkat.
Ya, amun syakik. Ada amun li'ab nanti. Ada amun li'ab ya. Li'abin ya. Paman sekandung, ini paman seayah, sama seperti tadi kasusnya. Ya, jadi pamannya mayit ya, kakak laki-lakinya ayahnya ini atau adik laki-lakinya ayahnya ini, itu kan paman pamannya si mayit. Itu juga ahli waris loh ya, termasuk ahli waris. Dan paman tadi ada 2 jenis. Kemudian terakhir. Ini paman ini kalau punya anak laki-laki ya, seperti ini tadi punya anak laki-laki, berarti ibnu amin syakik ya. Di sini berarti ibnu amin li'ab. Ini juga termasuk ahli waris, tapi yang laki-laki saja ya. Ya, ibnu amin syakik, ibnu amin li'ab. Berarti dengan si mayit ini siapa ini? Kita nyebutnya sepupu ya. Ya, sepupu di mana nih? Kita tulis ini sepupu laki-laki LK. Sepupu LK. Oke, dah. Lumayan banyak ya, tapi cukuplah sampai sini. Sebetulnya masih ada lagi ini mu'tik dan mu'tikoh ya, tapi zaman sekarang sudah tidak ada itu orang yang memerdekakan budak. Misalnya mayitnya ini dulu budak yang dimerdekakan oleh seseorang, maka yang memerdekakan itu namanya mu'tik ya, atau mu'tikoh itu juga termasuk ahli waris. Tapi untuk zaman sekarang sudah tidak ada. Cukup dengan ini saja, Anda hafalkan apa yang saya sampaikan ini. Insya Allah nanti kedepannya belajar ilmu waris itu mudah insya Allah. Jadi saya ulangi jamaah, siapapun yang meninggal dunia di keluarga Anda, posisikan langsung taruh sini ya. Pak Ustadz yang meninggal dunia kakek saya. Iya, kakek Anda yang meninggal taruh sini. Terus bayangkan siapa pasangan hidupnya, siapa anaknya, siapa orang tuanya. Pokoknya siapa yang meninggal dunia taruh sini. Pak Ustadz yang meninggal dunia anak saya, anak paling bontot meninggal dunia, duitnya banyak karena udah sukses misalnya. Iya, pokoknya yang meninggal dunia taruh sini. Bayangkan anak Anda yang meninggal dunia itu, tak bayangkan punya pasangan hidup siapa, anaknya punya anak atau tidak, punya orang tua atau tidak. Nanti ketahuan Anda posisinya di mana. Jadi tidak usah bingung dengan istilah-istilah ini. Setiap ada yang meninggal dunia langsung posisikan di tengah sebagai al-mayyit gitu. Baik, terakhir saya sarankan apa yang saya sampaikan ini Anda tulis di kertas ya, betul-betul sampai hafal tanpa melihat video ini. Atau kalau belum paham, Anda bisa putar terus ini video ini berkali-kali sampai betul-betul hafal, baru Anda tuliskan di kertas persis seperti yang saya sampaikan di papan tulis ini. Itu saja untuk video kali ini mengenal ahli waris, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.